khusus untuk Telekom. Nah, mungkin dari teman-teman dari FTTH ini ada yang pengen ngebahas atau pengen menambah lagi, mencoba lagi, ada nggak sih desain-desain yang selain yang sudah biasa saya share itu dengan Quantum JIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Geospatial Everywhere. Di sini saya ingin berbagi lagi tentang pengetahuan GIS dengan aplikasi anti mainstream ya. Tidak seperti biasanya kita kalau berbagi dengan aplikasi QGIS, Quantum JIS atau dengan ArcMap. Di sini saya ada sedikit keunikan. Ini kita memakai aplikasi Supermap. Nah, Supermap ini masih jarang dipakai, tapi aplikasi ini sudah lama sekali, dari tahun 97 ya, nggak lama banget sih, 97, bahkan umurnya lebih tua dari Quantum JIS ya. Tapi tidak banyak yang tahu karena memang aplikasi ini tidak banyak yang memakainya. Tapi bukan tidak ada yang memakai, karena dia ini concernnya lebih ke ekosistem perusahaan besar. Biasanya kan kalau kita bisa dengar ada ArcGIS Enterprise. Di sini dia memakainya Supermap Enterprise. Jadi dia lebih ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi bukan berarti dia tidak ada yang memakai ya. Contohnya saya nih. Saya juga waktu mencoba untuk memakai Supermap ini, saya ada sedikit unik gitu loh. Nah, kita lihat ya gambarnya di sini. Supermap itu memakai gambar gedung. Nah, jadi pembukaannya itu dia memakai gambar gedung atau gambar kota. Jadi memang Supermap ini diperuntukkan untuk penggunaan tata kota. Makanya dia biasanya yang diunggulkan itu di twin digitalnya ya. Jadi dia bisa ngedesain dengan 3D. Nah, nanti yang saya ingin bahas di sini tentunya bukan pendesainan tata kota atau 3D ya. Saya ingin membahas yang paling dasar dulu, basic dulu. Bagaimana cara memanggil data vektor itu yang biasa kita pakai, itu formatnya SHP ya. Itu masuk ke Supermap ini. Nah, saya kemarin itu sempat kesulitan ketika saya cari kulik-kulik di YouTube, tidak banyak yang membahas. Dan itu pun ada, tapi udah 5 tahun yang lalu, rata-rata 5 tahun 4 tahun yang lalu. Tidak ada 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu itu mungkin tidak ada. Sulit sekali. Nah, di sini saya ingin membahasnya untuk menambah khasana keilmuan di GIS. Jadi saya coba untuk membongkarnya atau menampilkannya. Nah, di sini saya memakai yang seri trial. Seri trial itu saya mempunyai waktu 87 hari. Karena waktunya ini tidak banyak, makanya saya gunakan ini untuk berbagi. Mungkin suatu saat ada subscriber saya yang memakai Supermap dan mengalami kesulitan, bisa melihat di channel saya di Geospatial Everywhere. Nah, karena di sini juga ada fitur yang berbentuk khusus untuk Telekom. Nah, mungkin dari teman-teman dari FTTH ini ada yang pengen ngebahas atau pengen menambah lagi, mencoba lagi, ada nggak sih desain-desain yang selain yang sudah biasa saya share itu dengan Quantum JIS, dengan memakai fitur yang Supermap ini. Tapi saya akan membahas di channel ini, di vlog ini basicnya dulu. Jadi kalau kita biasa memakai Quantum JIS atau memakai ArcMap, kita mudah ya, tinggal drag and drop gitu ya, mengambilnya gitu datanya. Atau kita mungkin ada fitur yang memanggil dengan cepat gitu untuk langsung masuk ke data SHP. Kalau di sini dia tidak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi dia memang ada data, ada katalisatornya. Nah, katalisatornya itu dimana caranya? Nah, kita pergi dulu ke Workspace Manager. Jadi kalau kita buka itu tampilannya udah seperti ini tuh. Tampilan seperti ini. Ada Workspace Manager, ada Layer Manager. Nah, biasanya kita kan pakai di sini bermainnya di Layer Manager ya. Nah, di sini ada di Workspace Manager dulu, ada data source. Ini data yang akan kita panggil. Kita klik kanan di sini. Terus
new file data source, misalkan kita tidak mempunyai data. Nah, kita akan ingin membuat data baru, atau kita sudah mempunyai data, kita ingin panggil data kita. Nah, itu semua perantaranya harus lewat data source dulu dan new file data source. Nah, setelah itu misalkan datanya ini, jadi kita harus taruh dulu nih datanya itu di mana. Saya naruhnya di YouTube ini aja ya, YouTube Geospatial Everywhere. Saya taruh di Supermap. Misalkan kita taruh di sini data source-nya Supermap. Bisa juga kita pakai underscore. Jadi dia nggak boleh tuh di kayak sama seperti pengguna yang lainnya, tidak boleh pakai spasi. Baru kita save. Bisa juga di passwordin loh data itu loh. Nah, dari sini baru kita bisa manggil data-data itu. Kalau kita sudah memakai katalisator atau memakai pengantar dari si Supermap ini, baru kita bisa manggil data-data itu. Nah, misalkan kita sudah pakai nama data source sudah muncul di sini, baru kita tinggal klik kanan. Misalkan kalau kita ingin membuat data yang baru ya, misalkan gitu, atau data kita pengen kita ambil, misalkan bisa juga kita tinggal import dataset, baru kita masuk data apa yang pengen kita ambil. Misalkan gedung, display layer. Nah, kita sudah langsung diantarkan ke tempat yang tadi yang kita ambil, atau biasanya disebut zoom to layer ya. Tapi kalau di sini nyebutnya dia lebih ke full display of layer. Nah, oke. Misalkan gedung-gedung ini nih, tadi kan data yang sudah ada eksis. Nah, kita pengen misalkan data itu pengen kita buat di sini gitu loh, data baru. Misalkan ini kan sudah ada berapa rumah-rumah ya, sudah berapa kompas lah kalau biasanya nyebutnya di FTTH itu. Nah, misalkan kita pengen nambah nih tiang-tiang ada di sini, kita tinggal aktifkan aja start, terus kita langsung klik point. Nah, terus kita tinggal oke. Nah, tinggal oke, baru kita drag ke bawah. Misalkan kita tinggal editable-nya kita aktifkan, baru misalkan mana yang main kita, misalkan yang mana kita taruh, kita tinggal pencet ke poin ini, kita aktifkan di poin ini. Nah, baru kita misalkan mau ditambah di sini 1, 2, 3. Bisa juga di Ctrl Z, misalkan ada kekeliruan, tinggal 3, 4, 5, 6. Misalkan kita ingin tambah line ya, kita tinggal buat aja line di sini. Nanti kita bisa ekspor ini ya, kita tambahkan line, kita aktifkan dulu line-nya. Kita aktifkan dulu, kita tarik dulu line-nya ke layer manager yang tadi, baru kita aktifkan. Nah, karena dia ada, oke. Ini jangan lupa diaktifkan line-nya. Biasa lah. Klik di sini, klik di sini, klik di sini. Jadi sudah ada snapping tool-nya ya. Jadi gampang gitu loh ngikutinnya ya. Nah, misalkan kabelnya pengen bolak-balik nih, misalkan gitu loh. Udah, kita tinggal klik kanan aja. Nah, udah jadi. Nah, ini fitur yang saya gunakan untuk yang basic, seperti itu caranya. Nanti teman-teman untuk YouTube ini, untuk channel ini, untuk vlog ini, saya sampai segitu dulu untuk menjelaskannya. Mungkin untuk channel yang berikutnya, untuk vlog yang berikutnya, saya akan mungkin bisa menggunakan beberapa fitur-fitur lainnya ya. Nah, kita harus tahu dulu basicnya supaya kita tahu bagaimana cara penggunaannya. Jadi memang kenapa sih dia ini kok harus ada katalisatornya, harus ada perantaranya, karena memang ini peruntukannya untuk enterprise. Jadi kalau misalkan ini kita pakai untuk skala besar dan kita mau jelas satu-satu, itu kan sangat merepotkan ya. Makanya disiapkan ruangnya, disiapkan pengantarnya dengan memakai
UDBX itu Universal Database. Jadi kita tinggal klik di situ, dia sudah langsung ada datanya seperti itu. Nah, beda kalau misalkan kalau kita pakai ArcGIS, ArcMap. Nah di situ kan dia bisa langsung digunakan, tapi kita nge-save satu-satu nih. Nah kalau dia tidak perlu, jadi sebenarnya ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kekurangannya mungkin repot sedikit di depannya, kita harus membuat dulu katalisatornya itu, baru kita panggil lewat situ gitu loh. Tapi enaknya gitu, kita tinggal panggil dia aja, kita buka dia aja, nah dia langsung jadi. Terus ada kayak di tempat lain ada namanya GeoPackage. Nah GeoPackage itu biasanya di SHP. Itu pun repot loh di GeoPackage itu, repot banget deh di GeoPackage menurut saya sih. Makanya saya nge-save-nya itu kalau pakai GeoPackage. Emang enaknya GeoPackage itu bisa dibuka di mana aja, dibuka di mana aja GeoPackage. Kalau ini dia sudah langsung kalau misalkan kita klik. Untuk pemakaian JSuperMap dari saya sampai sini aja. Misalkan ingin lebih tahu lebih banyak, bisa nanti di kolom komentar ditanyakan. Dari saya segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.